kok jalannya nggak yakin sih? Gue takut weh. Tuh kan, got di samping kan, sampai dia megang tiang juga tuh. Oh, gue mau pamer dulu. No, I do not have Ferrari or Lamborghini, bitch, but look at, diem dong Google Map-nya. Gue pakai kaos Jujutsu Kaisen, bitch. Look at that, Nanami. Jangan parkir sini, nanti kejeblos tar. Gue pakai sendal Ya, di video kali ini gue akan menceritakan pengalaman horor yang terjadi, benar-benar kejadian di kuburan. Dan gue akan makan sembari makan. Tetapi yang bikin interesting itu adalah gue akan nyeritain ceritanya di Sah, ya. lo yakin lo mau ceritain di sini? Yakin sih, yakin gue. Tapi Jangan gitu, berani dong. Gue udah tanda-tandain ya baca-bacaan kalau misalnya. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, ya seperti yang kayak di judul, gue akan cerita pengalaman seseorang yang mereka share di Reddit dan di Twitter, pengalaman mengerikannya ketika mereka di kuburan. Cerita yang dalam video ini semuanya dari sudut pandang orang pertama. Jadi kalau gue bilang gua atau aku, berarti itu artinya adalah gua karakternya. Oke? You got it? Let's go. Pada suatu hari, 10 tahun lalu lah ya, umur gue tuh masih 19 tahun, dimana gue masih punya sahabat yang namanya itu Ryan. 10 tahun lalu itu, masih kita umur 19 tahun, kita kan udah pasti udah selesai SMA, dan pas lagi itu bulan Juli, summer, musim panas. Now let me tell you something, Ryan nih sahabat gue ya, dia tuh seorang individu yang gila, yang nekat, yang namanya tiba-tiba pengen bungee jumping lah, atau pengen flying fox. Flying fox bener gak sih? Namun nih, tiba-tiba pada hari itu dia bukan pengen mencoba pengalaman yang ekstrim, tetapi lebih ke pengalaman yang mistis. Gak tahu dari gimana, kita lagi gabut nih kan berdua nih, liburan, main HP, terus nonton TV, terus dia keluar omongan, woi, lo tahu kan kuburan yang deket rumah gue tuh, yang di dalam hutan? Iya, gue tahu. Terus kenapa? Nah, ya udah kan. Terus kan dia keluar omongan gitu. Iya, kuburan deket rumah gue. Gue sebagai individu yang tahu namanya dunia goib ya kan. Gue tuh udah bilang ke dia, mending jangan deh. Itu ada alasannya kenapa itu kuburan ada di dalam hutan. Bener-bener ada di tengah hutan. Akhirnya kita berdua ya udah deh daripada gabut, dan bener-bener baru pertama kalinya gue ngeiyain dia yang namanya uji nyali. Yes, I say it. Dia ngajak gue uji nyali ke sana. Jadi kita datangnya itu bukan pada siang hari, tetapi sore menuju ke malam. Karena gue udah capek argumen nih sama sahabat gue ini, tapi gue bilang nih ke Ryan, woi kalau kita nanti udah sampai ke kuburan, lu jangan bercandaan, jangan tawa tiwi, nggak boleh kayak begitu, kalau nggak lu ditempel lo. Dia malah ketawa, gila lu kayak begitu percaya? Kan tengil ya sahabat gue. Ya udahlah, pokoknya gue udah warningin dia. Intinya mah gue bakal bawa diri aja di sana sendiri. Nyampe lah kita. Nah, si Ryan ini parkir lumayan jauh dari hutan yang kita akan tujuin itu. Kita parkirnya juga bukan dari jalan tengah, tetapi kayak kita tuh ada gang kecil lagi yang menuju kayak ke sebuah gubuk. Kok gubuk? Farmhouse, rumah gubuk. Nah, keluarlah dari mobil dan adalah yang namanya 5 atau 6 menitan jalan ke hutan yang ada kuburannya yang diomongin itu kan. Nah, pasti kita udah di area hutannya itu, kita nyadar bahwa ada tanda danger. Emang ada pabrik apaan di sini? Apa ada tenaga listrik apa gitu kan? Kita mikir begitu. Cuma kalau misalnya ini danger, kenapa pagar untuk ngelangkahin ke hutannya itu tuh pendek banget? Bukan pagar tinggi, tetapi bener-bener pagar yang cuma seukuran paha doang. Gue udah nyubit di temen gue, tuh kan, ini udah nggak enak nih, udah jelek nih. Gue bukan masalah tahu kuburan doang. Jangan-jangan di dalam hutan nih ada kayak pabrik listrik apa, atau yang kayak ntar kita kena radiasi nih sob gitu kan. Dia, lu cupu.
Anjir lah. Sebagai remaja yang masih pengen tahu ya kan, gue ikutin deh dia, kita langkahin lah itu pagar kecilnya. Dan bener aja, di tengah-tengah hutan tersebut memang ada kuburan. Nah, kuburannya itu tuh dipagerin. Nah, pagarnya juga pendek, warnanya hitam, pokoknya bentukannya gotik banget deh. Bahkan batu nisannya aja itu bukan kayak batu nisan biasa, tetapi kayak ada patung malaikatnya, ada patung cupidnya. Kalau dilihat-lihat lagi memang ini kuburan cantik, tetapi tidak terurus. Banyak dedaunan, terus rumput-rumputan yang liar. Nah, ya udah, gue sama Ryan udah sampai di sana. Terus gue bilang, udah puas, balik yuk, gak ada apa-apaan di sini. Gue gitu kan, karena it's still lah, gue gak nyaman aja. Gila, kuburan di tengah-tengah hutan, gak ada orang anjir. Si Ryan, entar dulu lah, duduk-duduk dulu. Ngapain coba? Setelah kita duduk-duduk, memang sini kedengerannya klise, tetapi jujur gue merasakan ada sesuatu yang mandang ke kita. Gue berasa aja dari punggung gue, di telinga gue tuh berasa ada yang ngeliatin kita gitu loh. Gue lihat kanan kiri, terus bilang ke Ryan, gue bukannya parno atau apa ya, lu ngerasain gak sih kalau kita tuh kayaknya diliatin sama seseorang? Ryan ngeliat ke gue, jujur iya sih, makanya gue dari tadi diem aja gitu, belum mau ngajak lu ngobrol karena gue mau ngedenger ada sesuatu kayak di belakang pohon-pohon itu. Malah bercandaan si Ryan. Astaga. Gue kesel sama dia, akhirnya gue berdiri. Abis itu gue berasa lagi kayak ada di sekelibet nih ya kan, di ujung mata gue, di sini ekor mata. Gue ngeliat ada zeng gitu loh. Ternyata di samping situ tuh memang ada rumah kosong, bener-bener kayak rumah kecil di samping kuburan. Pas lagi gue fokusin mata gue ke jendela rumah tersebut, gue melihat ada seseorang yang baru saja dari belakang jendela itu dan lewat. Gue nengok ke Ryan, ternyata Ryan pandangannya juga ke rumah itu. So, in conclusion, gue dan Ryan melihat ada seseorang di dalam rumah itu. Ryan, kita mesti cabut sekarang, oke? Tetapi Ryan malah menuju ke rumah kecil di samping kuburan itu. Gue mau ninggalin dia, tetapi transportasi yang bisa jalan mobil cuma dia. Gue belum bisa nyetir. You know what? Fuck it. Gue ikutin si Ryan ke rumah yang tadi udah jelas-jelas kita ngeliat ada seseorang yang merhatiin kita gitu. Ryan masuk ke dalam rumah itu, gue tetap di luar rumah banget. Terus pas lagi gue nunggu, tiba-tiba ada suara jejak kaki gitu, krek. Gue melihat ke belakang, ternyata itu bukan Ryan, tetapi seorang laki-laki yang mungkin berumur 50 tahun, memakai topi hitam, jas panjang hitam, dan celana jeans mungkin, membukakan mulutnya. Dia teriak sekenceng-kencengnya di depan muka gua. Get out! Sorry. Sebelum gue teriak kembali, pala gue rasanya sangat enteng dan semuanya menjadi gelap. Yang hanya kuingat setelah kejadian itu adalah aku terbaring di tanah. Kanan kiriku itu bukan kuburan lagi, tetapi aku bener-bener di area hutan. Yes, ini masih di hutan yang sama, tetapi bukan di area kuburannya itu. Ketika aku membangunkan diri, tiba-tiba ada tangan mengeluk mulutku. Aku mencoba untuk melihat ke belakang, mencoba ke samping melihat. Ternyata itu adalah Ryan. Ryan mempunyai rambut coklat yang panjangnya itu hampir sebahu. Tetapi ketika aku melihat dia dengan kondisinya yang sekarang ini, rambutnya dia tiba-tiba menjadi pendek. Dan tangan yang ada di mukaku itu sepertinya lagi dibalut oleh kain dan ada bercak-bercak merahnya. Dan Ryan bilang, lu bisa lari kan? Lu bisa lari kan? Gua ngangguk-ngangguk dan kita berdua mulai lari sekenceng-kencengnya lurus ke hutan. Kita pun nggak tahu ini keluarnya di mana, karena hutan ini nggak tahu segede apa kan. Tetapi kita yakin kalau kita lari menuju ke arah yang lurus itu, mungkin ada keluarnya. Mungkin keluarnya di rumah gubuk yang tadi kita parkir, atau mungkin keluar ke jalan utama, atau yang penting keluar deh. Gua merogoh dompet gua, ternyata HP gua udah nggak ada di kantong. Ryan juga tidak ada. Gak ada yang punya HP, so we're lost. Akhirnya kita jalan hampir 30 menit mencari sebuah civilization atau mencari tempat yang ada tanda-tanda kehidupan orang. Akhirnya ketemu. Kita akhirnya menemukan sebuah gas station atau pom bensin, memakai telepon umum, menghubungi kakaknya Ryan, menjelaskan dengan cepat dan meminta kakaknya Ryan untuk menjemput kita berdua di pom bensin ini. Kakaknya Ryan datang, kita semua masuk ke dalam mobilnya, lalu Ryan bercerita. Pas lagi lu di luar,
gue kan di dalam rumah. Di dalam rumah itu, gue melihat ada sebuah gambar ukiran Baphomet atau simbol satanis yang diukir di lantai rumah tersebut. Selain gambaran Baphomet yang ada di lantai, gue menemukan banyak boneka santet di dalam rumah itu. Ketika gue masih menginvestigasi rumah tersebut, gue mendengar sebuah teriakan. Maaf, gue tidak langsung menyelamatkan lu. Aku masih mengumpat di dalam rumahnya, dan ketika melihat dari jendela, aku melihat bahwa ada kakek-kakek tua yang membawa badanmu ke dalam hutan. Setelah itu, aku mencoba mengikuti dia. Yes, gue berhasil menemukan lu. Tetapi gue tidak tahu lagi jalan ke belakang jalan yang tadi itu di mana. Namun, ketika gua menghampiri badan lu, laki-laki tua tersebut menggunting rambutku dan mencopot jari kelingkingku. Mulai dari situ aku lari-larian lagi berusaha untuk keluar dari pandangannya si laki-laki tua itu. Akhirnya dia nggak ada lagi di pandangan gue. Dan gua berusaha trace back, melacak balik, mencari elu lagi. Itulah cerita Ryan kepada gue. Kakaknya Ryan marah-marah dan mengetahui jari kelingkingnya Ryan itu diambil dan rambutnya dipotong. Mungkin aku dari dulu menyadari bahwa alasan Ryan sampai sekarang ini masih sakit dan penyakitnya itu tidak sembuh-sembuh, ya mungkin karena kejadian di kuburan itu. Well, I guess this is it, guys. Thank you so much for watching Paranormal Plus vlog. If you do enjoy this, kasih lihat tuh bocilnya tadi teriak-teriak berisik. I really hope you do enjoy my Paranormal Plus vlog video. Gue seneng yang namanya storytelling sembari bener-bener jalan-jalan. Biar berasa gitu feel-nya. Saking berasanya sebenarnya gue merinding gitu. Beneran kuburan di belakang gue. So yes, go like and subscribe.